Tadi kan katanya dari pihak Roy Suryo akan mengajukan lagi pra-peradilan keempat berkaitan dengan pencekalan. Nah, ini kalau dari Polda sendiri gimana Pak? Ini kan sudah 4 kali nih pra-peradilannya, sudut pandang dari Polda gimana? Silakan datang lagi untuk pra-peradilan yang keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan yang keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, terima kasih ya. Memang pengajuan pra-peradilan ini memang hak warga yang merasa hukumnya merasa disalahkan. Jadi silakan saja mengajukan pra-peradilan keempat. Kami dari Polda Metro Jaya, khususnya Bitkum Polda Metro Jaya, siap untuk menghadiri undangan apabila diundang oleh pengadilan untuk hadir dalam hal pra-peradilan keempat. Oke, tapi berarti sudah ada info ya Pak kalau misalnya pra-peradilan keempat ini akan dilakukan? Sudah mendapat informasi? Sudah ada info. Sudah ada. Ada persiapan lagi nggak Pak? Persiapan seperti sekarang ini saja. Kita siapkan bahwa kan dari awal tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu sudah tepat, ya. Seperti yang tadi 3 syarat yang disampaikan oleh ahli tadi, bahwa penerapan undang-undang yang tidak tepat. Selama ini penerapan undang-undang pada tersangka itu tepat, pasal yang diterapkan, pemanggilan dan sebagainya sudah tepat. Kemudian salah tangkap, penyidik tidak salah tangkap bahwa benar itu masih tersangka, masih statusnya masih on, masih ada. Kemudian penerapan hukum, itu yang nanti bisa dijelaskan tadi oleh oleh ahli tadi. Jadi syaratnya tersangka untuk mengajukan ganti rugi itu tidak ada dalam 3 poin tadi. Terima kasih. Jadi memang dalam hukum acara pidana Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang KUHP itu salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah. Saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Jadi ya. Pak, tadi ketika selesai dari persidangan kan sempat melakukan doorstop itu dengan para termohon gitu. Ya. Justru mereka menyampaikan bahwa pendapat dari ahli ini menguntungkan pihak mereka gitu. Katanya ini menjadi salah satu hal yang menguntungkan bagi kami. Tadi katanya seperti itu. Pendapat Bapak seperti apa sih dengan adanya pendapat itu? Kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena iya, jadi memang saya sebagai ahli kan tidak bisa memihak kepada termohon dan termohon. Saya punya kode etik menegakkan secara objektif. Misalnya tadi ada pertanyaan kaitan dengan apakah dalam tuntutan ganti rugi itu boleh menuntut imaterial? Boleh. Kenapa? Karena memang untuk menghitung imaterial itu harus dibuktikan bahwa memang perbuatan penyidik melakukan penahanan itu dia melanggar undang-undang, melanggar hukum, atau ada indikasi bahwa orangnya bukan itu. Nah, imaterial itu maksudnya begini. Dalam menentukan, memang kan gini, ketika orang ditahan, maka kebebasannya kan terkerangkeng lah gitu. Maka ada kerugian yang dia derita. Apakah itu bisa menjadi dalil permohonan tuntutan ganti rugi? Boleh. Nah, kata boleh itu kan bisa digunakan ya kalau dari pihak pemohon menggunakan itu menguntungkan yang bersangkutan, menurut saya sah-sah saja gitu. Tetapi kan semua penilaian ada di hakim dan saya juga tidak bisa memihak dalam hal ini gitu kan. Gitu. Mungkin dari sedikit ke Polda sedikit Pak. Ya. Tadi kan katanya dari pihak Roy Suryo akan mengajukan lagi pra-peradilan keempat berkaitan dengan pencekalan. Nah, ini kalau dari Polda sendiri gimana Pak? Ini kan sudah 4 kali nih pra-peradilannya, sudut pandang dari Polda gimana? Ya, terima kasih ya. Memang pengajuan pra-peradilan ini memang hak warga yang merasa hukumnya merasa disalahkan. Jadi silakan saja mengajukan pra-peradilan keempat. Kami dari Polda Metro Jaya, khususnya Bitkum Polda Metro Jaya, siap untuk menghadiri undangan apabila diundang oleh pengadilan untuk hadir dalam hal pra-peradilan keempat. Oke, tapi berarti sudah ada info ya Pak kalau
misalnya pra-fit keempat ini akan dilakukan? Sudah mendapat informasi? Sudah ada info. Sudah ada. Ada persiapan lagi nggak, Pak? Persiapan seperti sekarang ini saja. Kita siapkan bahwa kan dari awal tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu sudah tepat, ya. Seperti yang tadi 3 syarat yang disampaikan oleh ahli tadi, bahwa penerapan undang-undang yang tidak tepat. Selama ini penerapan undang-undang pada tersangka itu tepat, pasal yang diterapkan, pemanggilan dan sebagainya sudah tepat. Kemudian salah tangkap, penyidik tidak salah tangkap bahwa benar itu masih tersangka, masih statusnya masih on, masih ada. Kemudian penerapan hukum, nah, itu yang nanti bisa dijelaskan tadi oleh oleh ahli tadi. Jadi syaratnya tersangka untuk mengajukan ganti rugi itu tidak ada dalam 3 poin tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami semua, saya pribadi dan juga atas nama tim Tokham mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, sarjana hukum, magister hukum, yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Ya gitu, beliau tadi menyampaikan itu. Karena apa? Karena sebenarnya benar tadi kata Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur. Sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silakan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya, itu yang pertama, kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah apa? Ya, kita semua tertawa. Tentu teman-teman juga, saya juga tadi sempat baca komen dari beberapa netizen. Terima kasih ya. Yang mengatakan bahwa ketika ahli mengatakan tidak baca putusan pra peradilan dan dia mengatakan karena saya nggak mau masuk ke pokok perkara. Loh, jauh banget. Pra peradilan memang tidak menyidangkan pokok perkara. Pra peradilan memang hanya menguji formalnya. Tapi bagaimana dia bisa menilai secara objektif kalau dia tidak baca putusan pra peradilan yang pertama nomor 99 itu. Apalagi ketika tadi ditanya, ditegaskan. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah apa? Putusan pra peradilan atau undang-undang yang ada. Nah, dia agak sedikit mencoba berkelindan di situ, tapi ya saya maklumilah dia mencoba berselancar di antara itu. Dan juga ketika kemudian dia berusaha, tampak betul berusaha tadi kata Bang Refli mendinai atau menolak lagi putusan pra peradilan yang pertama. Padahal nggak boleh. Putusan pra peradilan yang pertama itu sudah sah. Dan itu sudah inkrah ya, dan itu tidak bisa gugat lagi. Jadi harus, dan ini sebenarnya hari ini hanya menguji saja ya apa yang sah atau apa yang tidak dari permohonan kami. Dan sekali lagi terima kasih dari ahli ini. Yang paling penting adalah apa? Dia mengatakan bahwa imaterial itu boleh ya, imaterial itu boleh dimintakan atau boleh dimohonkan ya, hanya mungkin dia tadi menggunakan dasar yang kemudian dibacakan lagi oleh Mas Gafur Sangaji. Jadi sekali lagi tolong ya, ini pesan saya kepada semua ahli, kalau mau bicara soal undang-undang, baca dulu undang-undangnya. Ya gitu. Dia tadi juga nggak baca undang-undang tentang kerugian negara itu, nggak baca, baru dibacakan Mas Gafur, baru dia membaca. Jadi itu ya pendapat saya. Tapi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, karena apa? Sekali lagi itu menguntungkan kami. Ya, itu menguntungkan kami untuk biar kami nantinya akan bisa melakukan simpulan yang besok akan kita bacakan jam 2. Bukan dibacakan, diserahkan. Tidak ada pembacaan. Jadi hanya diserahkan jam 2 siang. Dan insya Allah meskipun tadi hakim belum memastikan, tapi kita mohon hari Kamis itu putusannya juga siang. Supaya kita bisa dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, apa? Hari Jumat lusanya. Silakan datang lagi untuk pra peradilan yang keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra peradilan yang keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, gitu. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya gitu, tapi yang penting tentang pencekalan.
Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, dan sekali lagi apa yang kita mohonkan itu adalah tentang kerugian ya, ganti kerugian soal uang ya gitu, tapi bukan, jangan dinilai uangnya karena kami tidak melihat apa itu uangnya, tapi uang itu didapatkan dari mana dan siapa pengguna uangnya. Jadi selama pengguna uangnya itu adalah clear, baik, dan kita akan salurkan kepada yang berhak, itu tidak perlu katakan dipertanyakan lagi ya, karena apalagi kalau uang itu digunakan secara tidak sah seperti ini. Nah, kalau ini orang menggunakan uang tidak sah kayak gini nih ya gitu, silahkan dibaca sendiri keterangannya. Jadi kita menggunakan itu putusan ini, insya Allah akan kita manfaatkan untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman yang lebih memerlukan. Sampai jumpa besok. Besok mungkin sikat banget ya gitu, tapi silahkan jumpa lagi. Yang ramai adalah hari Kamis dan juga hari Jumat di tempat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup ya. Uang tidak jahat. Nah, uangnya nggak jahat. Tapi yang jahat adalah menggunakan uang itu. Nah, itu yang jahat. Yang jahat itu mendapatkan uang dengan cara tidak halal. Nah, itu makanya kita halal. Ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.